Baik, mari malam ini saya akan berkhotbah dari ayat yang sama yang saya khotbahkan tadi pagi di Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Saya akan berkhotbah tentang penyaliban Yesus, terutama kita akan belajar tentang makna perkataan Yesus di atas kayu salib yang pertama, supaya kita bisa lebih memahami pentingnya kita melakukan perjamuan Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama satu ayat saja, Lukas pasal 23 ayat 34. 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Puji Tuhan, silakan duduk. Tadi pagi saya mengemukakan apa sebenarnya makna yang terkandung dari doa Tuhan Yesus kepada Bapa untuk meminta pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya akan mengulas lagi sedikit bagian itu, dan saya harap Bapak Ibu bisa mendengarkan versi lengkapnya di channel YouTube kita, di Berita Firman Eklesia. Saya akan fokus kepada bagian implikasi dari perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Nah, ayat ini atau perkataan Tuhan Yesus yang pertama di atas kayu salib itu mengajarkan kepada kita hal yang sangat penting, yaitu bahwa semua orang, manusia, itu memiliki kebutuhan yang sangat besar akan pengampunan dosa. Manusia memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk beroleh kembali persekutuan dengan Allah. Ingat, Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan bahwa upah dosa itu adalah maut, kematian, penghukuman yang sangat mengerikan. Minggu yang lalu saya kemukakan bahwa kegelapan yang meliputi seluruh daerah Yerusalem, daerah Golgota di mana Yesus disalibkan, itu adalah menandakan bahwa gelapnya dosa manusia dan betapa besarnya, ngerinya penghukuman Allah bagi orang yang berdosa. Ingat, Yesus menggambarkan penghukuman itu sebagai tempat gelap di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, tentunya kita semua menyadari, dan Tuhan ingin kita terus menyadari bahwa kebutuhan terbesar kita dalam hidup ini adalah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sebab apalah artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Apa artinya kita kaya di dunia ini? Bukan tidak boleh kaya, tetapi apa artinya kita menjadi kaya di dunia ini, tetapi kalau kita tidak menjadi kaya di hadapan Allah. Jangan sampai kita seperti orang-orang di Laodikia yang berpikir dirinya kaya dan telah memperkayakan diri, tetapi sesungguhnya mereka adalah miskin, buta, dan telanjang. Kita bersyukur minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa Yesus telah rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Amin. Ini bukan kaya secara jasmani, tetapi kita memiliki kemuliaan di hadirat Allah. Kita diterima sebagai anak-anaknya. Ini harta yang terbesar bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur karena juga melalui perjamuan Tuhan ini kita diingatkan bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kematiannya, itu mengingatkan kita kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan dosa, adalah persekutuan dengan Allah, adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, melalui ayat ini juga kita belajar bahwa Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kita yang besar itu. Amin. Allah itu, kasih karunia Allah itu jauh lebih besar dari kebutuhan kita akan pengampunan dosa.
Alkitab mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Amin. Lihat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekalipun mustahil bagi manusia dengan usahanya sendiri untuk mendapatkan perdamaian dengan Allah, mustahil bagi manusia dengan kebaikannya sendiri untuk memiliki kerajaan surga, tetapi Allah berkuasa dan Dia memberikan rahmat-Nya bagi kita, sehingga tidak ada dosa yang besar sekalipun yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Kita bersyukur kita membaca di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu adalah setia dan adil. Amin. Dan Allah itu akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita adalah orang-orang yang telah menerima percikan darah Yesus dan mengalami pengampunan dosa itu. Amin. Bapak Ibu percaya? Kita orang berdosa, tetapi kasih karunia Allah lebih besar dari segala dosa kita. Dan kasih karunia Allah mau menyelesaikan kebutuhan kita itu. Kasih karunia Allah akan mengaruniakan kepada kita pengampunan, pemulihan, persekutuan, hubungan dengan Tuhan yang benar. Tentunya kita semua sadar kita memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi dalam hidup ini. Ya, banyaklah kebutuhan itu. Saya tidak akan mengungkapkan itu, Bapak Ibu tahu sendiri ya. Tetapi kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan dosa. Kita juga cuma tahu bahwa jika kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita akan mengalami krisis. Ya. Kalau kebutuhan kita akan pangan tidak terpenuhi, kita akan kelaparan. Dan lebih lagi kalau kebutuhan rohani kita, pengampunan dosa kita tidak terpenuhi, kita ada dalam bahaya yang sangat besar. Kita akan menghadapi murka Allah akibat dosa, dan kita akan mengalami penghakiman yang menakutkan itu. Mari, orang-orang yang ada di sekitar penyaliban Yesus, mulai dari orang Romawi, tentara Romawi, orang-orang yang melihat, baik orang-orang Yahudi, bahkan pemimpin-pemimpin agama yang menyalibkan Yesus, mereka menghadapi bahaya yang besar, yaitu murka Allah. Itu sebabnya Yesus berkata di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Amin. Malam ini, mari kita belajar bersama-sama bahwa kebutuhan terbesar kita adalah persekutuan dengan Tuhan. Sangat disayangkan kalau banyak orang yang tidak menghargai persekutuan dengan Tuhan. Saudara, kalau untuk cari uang, ada slogan yang mengatakan time is money. Kita takut tidak punya uang. Kita ingin punya pakaian yang bagus, kita ingin punya rumah yang bagus, kita ingin punya hubungan sosial yang baik. Semua orang berjuang mati-matian untuk itu. Tetapi sedikit orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan orang ke gereja bukan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi mau mendapatkan kebutuhan jasmaninya. Bahkan yang lebih mengerikan, saudara, gereja menawarkan itu dan mengabaikan berita tentang salib, berita tentang Injil, tentang pengampunan dosa yang menjadi kebutuhan terbesar kita. Mari kita tidak mau kehilangan fokus. Saudara, tidak salah kita bekerja, sebab orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Tidak salah menjadi sukses. Kami berdoa selalu supaya jemaat diberkati pekerjaannya, rumah tangganya, pendidikannya, hidupnya. Tetapi lebih dari itu, pertama-tama kita harus membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Perhatikan kata Tuhan Yesus, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Itu yang terutama, baru semua itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, saya akan menguraikan sedikit lagi tentang apa sebenarnya yang menjadi makna dari Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada banyak orang yang salah menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu ya. Dan saya mau menjelaskan beberapa hal tentang apa yang tidak dimaksudkan dalam ayat ini.
Jadi doa Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu bukanlah permohonan Yesus kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia sekalipun tanpa pertobatan. Banyak orang yang salah berpikir tidak perlu bertobat. Tuhan kok berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Alkitab tidak mengajarkan pengampunan tanpa pertobatan. Yesus tidak sedang berdoa, Bapa, ampunilah mereka sekalipun hidup mereka tidak berubah, sekalipun mereka tidak bertobat, sekalipun mereka tetap hidup dalam kejahatan mereka. Tidak. Tuhan tidak pernah mengampuni dosa orang yang tidak bertobat dan dengan tulus percaya kepadanya. Jadi sesungguhnya makna doa ini adalah Yesus meminta agar Bapa menolong para penganiayanya, orang-orang yang menyalibkan Dia untuk pada akhirnya bertobat dan percaya. Jadi tidak ada pengampunan dosa tanpa pertobatan dan iman yang tulus. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya Yesus? Pertanyaannya, bertobat? Amin. Ya kalau nggak bertobat nggak diampuni. Karena iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan pertobatan. Lihat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bukan setiap orang yang berseru kepada Aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Makanya kenapa di gereja ini diajarkan firman? Supaya kita tidak terdistraksi, tidak dialihkan perhatian kita kepada hal-hal rohani. Bapak Ibu seminggu udah kerja loh untuk dunia ini. Untuk kebutuhan makan minum kita, pakai kita, tempat tinggal kita, relasi kita. Masa di gereja lagi mau bicara tentang hal-hal duniawi? Disinilah tempatnya kita merenungkan hal-hal rohani. Amin. Amin. Disinilah tempatnya kita belajar firman Tuhan. Sebab bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, 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 tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kemudian juga bahwa doa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tidak berarti Yesus itu membatalkan penghukuman yang akan diterima oleh Yerusalem, oleh orang-orang Yahudi sebab penolakan mereka kepada Mesias. Tidak. Ingat minggu lalu saya sampaikan bagaimana Yesus mengatakan, hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, jangan engkau menangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri. Sebab tidak lama lagi engkau akan dihakimi, engkau akan dihancurkan karena penolakanmu kepadaku. Orang akan berkata berbahagia perempuan yang tidak mengandung dan melahirkan, yang tidak menyusui anak. Padahal saudara, mandul itu aib bagi orang-orang Yahudi. Tetapi berbahagia karena betapa menderitanya kita punya anak mati binasa karena penghukuman Allah, karena kejahatan orang-orang Roma. Ingat tahun 70, Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Saudara, itu tidak berarti mengcancel. Makanya kalau sekarang ini Tuhan belum datang, tidak berarti Tuhan tidak akan menghakimi manusia. Amin. Kalau Dia belum datang sekarang karena Tuhan memberikan waktu untuk kita bertobat. Tuhan memberikan waktu kepada bangsa Israel 40 tahun sebelum penghancuran Yerusalem setelah penyalipan supaya mereka percaya dan bertobat. Ingat pada Pentakosta 3.000 jiwa diselamatkan. Setelah itu 2.000 jiwa diselamatkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu memperhatikan kebutuhan terbesar kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Dan kalau hari ini semua baik-baik saja, sebelum Tuhan datang, mari kita hargai itu sebagai kesempatan kita untuk membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Amin. Ini sesuatu yang penting. Kemudian juga doa ini tidak bermaksud adalah doa untuk semua orang yang hadir pada waktu itu. Tuhan tidak berdoa buat Pilatus. Yesus tidak berdoa buat Imam Kayafas. Dia tidak berdoa kepada ahli-ahli Taurat yang mengenal Dia, tetapi
sengaja menolak dia dan membunuhnya. Saudara, Yesus berdoa untuk orang-orang yang telah ditetapkan Bapa untuk diselamatkan. Amin. Yang pada waktu itu masih belum percaya, ada dosa yang dilakukan karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan seperti para prajurit itu. Mereka membunuh Yesus bukan karena tahu bahwa Yesus itu Tuhan dan dia sengaja membunuhnya, dia hanya melakukan tugasnya saja. Ini dosa yang tidak disengaja. Dan orang-orang yang seperti ini ada kemungkinan akan bertobat. Tapi sekalipun dosa itu tidak disengaja, tetap dia akan menerima hukuman kalau tidak percaya Yesus. Amin. Tetapi dosa pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang kenal Yesus, paling tidak tahu Yesus Nabi yang berkuasa, yang kenal mujizat-mujizat Yesus, kebaikan Yesus, tetapi tetap menyalibkan Yesus, tetap menolak Mesias itu, dosanya tidak dapat diampuni, saudara. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 27, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube kita ya, untuk memperhatikan versi lengkapnya. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Jadi kalau kita nanti atau kita sekarang sudah kenal kebenaran, kita memperoleh pengetahuan tentang Kristus, tentang firman, mata kita celik akan kebenaran, tetapi kita tidak bertobat juga, kita sengaja berbuat dosa, menentang kebenaran, luar biasa mengerikan. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang ada hanyalah murka Allah. Makanya mari kita belajar untuk tidak bermain-main dengan dosa. Amin. Amin Bapak Ibu. Ingat, tahu tidak melakukan itu adalah dosa. Dan kalau kita diberi banyak, kita akan dituntut banyak. Saya rindu semua kita hidup dalam kebenaran. Seperti kata Rasul Yohanes, "Hei anak-anakku, betapa senangnya aku kalau kalian hidup dalam kebenaran." Karena kalau kita tahu kebenaran tetapi tetap melawan, tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Mari kita belajar taat. Amin. Kalau kita berdosa karena kelemahan, Bapak Ibu, mintalah ampun. Allah itu setia dan adil, dan Dia sanggup mengampuni kita dan menyucikan kita. Amin. Kasih karunia besar, tetapi jangan sengaja menentang, melawan, congkak ya. Menentang Allah. Meninggalkan Yesus. Dan berpaling kepada Allah-Allah lain. Tidak ada dosa, tidak ada korban yang bisa menghapus dosa itu. Yang ada hanyalah penghukuman. Tetapi setiap orang yang karena ketidaktahuan, kebodohannya berbuat dosa, dia bisa beroleh keselamatan asal dia datang kepada Yesus. Amin. Asal dia sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, langsung masuk ke bagian yang berikutnya. Apa implikasi dari doa Tuhan Yesus ini yang bermakna tentang kebutuhan kita yang besar akan dosa, dan bahwa kasih karunia Allah lebih besar dari dosa-dosa kita, sehingga Dia dapat menyelesaikan permasalahan dosa kita. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu, bahwa ternyata dengan memandang ayat ini, dengan membaca ayat ini, belajar ayat ini, ternyata dosa orang-orang jahat itu lebih besar dari yang kita bayangkan. Ini realitas yang harus kita pahami. Mari kita menyadari bahwa sebenarnya dosa-dosa kita pun itu lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan. Sekalipun ketidaktahuan rohani, atau dapat saya katakan kebodohan rohani, kita tidak tahu apa yang kita perbuat,
Hal itu tidak pernah meniadakan kebersalahan kita. Misalkan saya bersalah karena saya tidak ngerti, tapi itu tidak meniadakan kebersalahan saya. Dan itu tidak melepaskan saya dari tanggung jawab atas dosa-dosa saya. Saya akan tetap menghadapi penghukuman Allah. Sebab bagi Allah, dosa harus dihukum. Amin. Baik dosa karena sengaja maupun dosa karena tidak disengaja. Nah, kalau seandainya dosa karena ketidaktahuan ini menghilangkan tanggung jawab untuk bertobat, menghilangkan tanggung jawab untuk percaya Yesus, dan bisa diampuni begitu saja oleh Allah, maka tidak perlu kita capek-capek memberitakan Injil. Tidak perlu saya berkhotbah ekspositori, menggali Alkitab, supaya kita, mengenal kebenaran dengan baik. Karena pada akhirnya Bapa mengampuni semua orang karena ketidaktahuan mereka. Jadi jangan enteng aja, aku tidak tahu kok, jadi aku tidak bersalah dong. Tidak, saudara. Dosa kita jauh lebih besar dari yang kita bayangkan itu. Coba kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 20. Di hadapan Allah dosa kita itu besar, saudara. Baik apakah itu dosa yang kita lakukan dengan tidak sengaja atau karena ketidaktahuan. Saya baca, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Apakah dosa itu disengaja atau dosa itu tidak disengaja karena ketidaktahuan, karena kebodohan rohani, dosa tetaplah dosa. Kita akan bertanggung jawab kalau kita tidak datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Kalau kita tidak bertobat, dosa tetaplah dosa. Dosa karena kebodohan tetap membutuhkan pengampunan. Itu sebabnya kita bersyukur kalau kita sekarang datang kepada Yesus itu semua karena anugerahnya. Amin. Dan Yesus anugerahnya besar bagi kita sehingga kita dapat mengalami persekutuan yang baik dengan Allah. Allah itu kudus, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah menurunkan standar kekudusannya. Oke, kalau yang nggak ngerti, okelah diampuni. Tidak, saudara. Jadi sekali lagi, doa Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat tidak berarti bahwa orang bisa diampuni tanpa pertobatan. Itu sebabnya saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya pertobatan sejati itu kalau kita semakin hari semakin sadar keberdosaan kita. Ketika Allah menyingkapkan keadaan kita melalui firman-Nya, ketika kita bercermin dan membandingkan kita dengan Yesus, bukan dengan orang lain yang lebih jelek loh ya, membandingkan dengan Yesus, kita menyadari betapa buruknya kita, betapa jahatnya kita, betapa kita telah mengkhianati Allah, dan kita memeluk Yesus, memeluk salib, percaya kepadanya, bersandar penuh kepadanya. Itulah pertobatan yang sejati. Orang datang ke gereja kalau bukan karena sadar akan dosa-dosanya dan sadar hanya Yesus satu-satunya jawaban, maka dia tidak akan mengalami hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Jadi pengetahuan yang semakin bertumbuh tentang keberdosaan kita dan pengetahuan yang semakin bertumbuh bahwa Allah adalah satu-satunya jawaban di dalam Yesus dan dorongan untuk datang memeluk Yesus, percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus. Itulah pertobatan yang sejati. Banyak orang mengaku percaya bergereja, tapi nggak datang dengan kerendahan hati dan bersyukur bahwa Yesus sudah menyelesaikan masalah keberdosaan kita. Saudara, kalau saudara menerima kebaikan, kira-kira sikapnya seperti ini ya saudara? Makasih ya. Orang yang menerima kebaikan itu
Terima kasih Tuhan. Amin. Orang yang menerima kebaikan sebesar itu akan menuntut Tuhan. Tuhan, aku kok begini hidupku? Mana janjimu? Mana kebaikanmu? Apa begitu? Orang yang menerima kebaikan yang besar. Terima kasih Tuhan. Aku percaya bahwa apapun yang aku hadapi, Engkau mengasihi aku sebab Engkau telah membereskan masalah dosaku. Amin. Ini pertobatan yang benar. Saya membaca bukunya Calvin, saudara. Semakin orang mengenal keberdosaannya dan semakin orang mengenal kekudusan Yesus, semakin orang didorong untuk sujud, menyembah, mengucap syukur dan hanya bergantung kepada Yesus. Sebab hanya Yesuslah yang kasih karunia-Nya jauh lebih besar dari kebutuhan kita akan pengampunan dosa. Amin. Ini pertobatan yang sejati. Makanya jangan remehkan kesalahan kita. Aku tidak sengaja. Saudara butuh benar-benar pengampunan dari Tuhan. Datang, akui itu, bertobat. Maka engkau akan mengalami hidupmu dimurnikan lagi oleh Tuhan. Amin. Yang berikutnya perhatikan. Bahwa implikasi dari doa Tuhan Yesus adalah bahwa kemurahan Tuhan yang Maha Kudus ternyata jauh lebih besar dari yang mungkin pernah kita bayangkan, saudara. Bagaimana tidak? Dia yang benar mau mati untuk orang yang tidak benar. Dia yang tidak berdosa rela dijadikan dosa untuk memikul dosa-dosa kita supaya oleh kematiannya kita dapat didamaikan dengan Allah. Ini kasih yang sangat besar. Ini kemurahan yang sangat besar sehingga Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Pernahkah ada orang lain yang memberikan nyawa buat Bapak Ibu Saudara? Ada? Kira-kira suami ibu-ibu ini atau istri dari bapak-bapak ini rela mati buat pasangannya? Mau mati buat saya? Atau saya mau mati buat Bapak Ibu semua? Halo? Saya meragukan itu. Tetapi kita tidak ragu pada Yesus. Amin. Sebab Dia telah melakukan itu di atas kayu salib, Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa kemurahannya jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Nah, sudah memberi nyawa loh kok masih dimarahin kalau keadaan kita tidak baik. Tuhan katanya engkau baik. Dia memang baik. Makanya kadang orang kesaksian seperti ini, saya kadang tidak setuju. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan itu baik. Kok ternyata, kok baru sekarang ternyatanya. Dia baik karena kemarin dia memberikan saya uang. Loh, uang itu tidak berarti, saudara. Lebih berarti adalah pengorbanan darahnya. Amin. Waduh, Tuhan itu baik ya. Ternyata Tuhan baik. Tuhan menyembuhkan saya. Kok baru ternyata? Makanya saya suka pujian itu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Karena kebaikannya sudah dinyatakan tatkala Dia memikul dosa-dosa kita di tubuhnya sendiri. Saudara, kalau kita menderita itu konsekuensi hidup di dunia yang sudah berdosa ini. Kalau kita menderita itu bisa disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Kita menderita disebabkan juga karena kuasa-kuasa kegelapan. Dan kalau kita masih menderita itu wajar. Karena Tuhan tidak mati bagi kita untuk melepaskan kita dari penderitaan dunia ini. Tetapi dari penderitaan hukuman kekal. Amin. Justru Allah seringkali memakai penderitaan, memakai pergumulan, memakai pencobaan untuk membangun iman kita, untuk membangun kasih kita, untuk memurnikan hidup kita. Makanya Yakobus berkata apa? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan.
Sebab tatkala kamu dicobai, Allah itu sedang memperlengkapi kita, sedang menolong kita, supaya kita menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Dia, yang tidak bercacat dan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Jadi bersyukurlah kalau kita diizinkan oleh Tuhan mengalami apapun juga. Amin. Karena Dia mengasihi kita. Dan kasihnya sudah jelas nyata saat Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Coba Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 ayat 12. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun Ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Betapa besarnya kasih Tuhan ini, menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang kecil. Kita harus menghargai pengorbanan Yesus. Menyerahkan nyawa loh ya. Kita boleh kehilangan harta benda, tapi jangan nyawa. Ya Pak ya. Kalau kita melihat film-film zaman dulu, kalau ada kejahatan, harta atau nyawa, orang pasti pilih nyawa, harta ambil saja. Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan Dia yang benar merelakan dirinya terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Siapa orang benar yang mau dikelompokkan, dikategorikan sebagai pemberontak? Gak ada yang mau. Kita pun gak mau kalau digolongkan kepada orang-orang berdosa. Dan yang lebih luar biasa, sekalipun Dia menanggung dosa banyak orang, Dia berdoa untuk orang-orang yang ditanggung dosanya itu. Betapa besarnya kasih Allah. Dan saya harap jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita kalau kita sakit, kalau kita dalam pergumulan ekonomi, kalau kita mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu percaya pada Yesus yang mengasihi itu, ketika ada persoalan, mendekatlah pada Yesus, engkau akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Tapi gak perlu marah, sampai menyesal, menyalahkan berbagai macam pihak. Padahal kalau kita kena masalah itu ya itu konsekuensi hidup di dunia yang berdosa. Konsekuensi dari perbuatan kita sendiri atau kejahatan orang lain. Tapi Tuhan kemurahannya jauh lebih besar dari pergumulan-pergumulan kita. Karena sekali lagi Roma 8 ayat 28, Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu, tantangan yang sangat berat secara psikologis, tantangan yang sangat berat secara ekonomi, secara fisik, tantangan yang sangat berat bagi kami secara rohani. Tatkala kami melihat tiba-tiba Ibu Gembala terserang stroke, waduh itu tantangan yang sangat besar. Ketika masuk IGD itu tekanan darahnya tidak terdeteksi, waduh. Bapak Ibu, kalau kami tidak ingat firman, kalau kami tidak ingat Tuhan, tidak ada kelegaan pada waktu itu. Kami semua menangis. Tapi kelegaan terjadi ketika kita mengingat kasih Allah yang besar. Amin. Bahkan sekalipun mungkin kita tidak tertolong di dunia ini, kita punya tempat tinggal dalam kerajaan sorga. Loh, gak ada yang amin. Saudara, hidup ini tidak pasti loh ya. Yang pasti itu kematian loh, kapan saja loh ya. Tapi sepasti kematian bagi orang-orang percaya, kita memiliki hidup yang kekal. Lihat kasihnya betapa besar bagi kita. Dan yang lebih kita bersyukur, ternyata kemurahannya tidak bergantung pada kebaikannya. Kemurahannya tidak bergantung kepada usaha kita. Tetapi kemurahannya bergantung pada kebaikan hati Allah. Bergantung kepada kasihnya kepada kita. Kalau keselamatan bergantung pada kita, semua kita akan binasa. Kita tidak akan pernah dapat memenuhi standar kekudusan Tuhan.
Jaga makan saja susah, apalagi jaga kekudusan. Amin Bapak Ibu. Kalau di harapan kita yang berpegang kepada Allah, dan kita harus bersandar pada kekuatan kita, semua kita akan binasa. Seperti yang minggu lalu saya katakan, tidak ada seorang pun yang track recordnya itu benar-benar kudus, tidak ada. Makanya keselamatan bergantung kepada anugerah Allah, kepada kasih Allah, itu hal yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun kita kadang masih bersalah, kita kadang masih berdosa, selalu ada pengampunan bagi kita. Selalu kita bisa berbalik kepada Allah dan mendapatkan keselamatan itu. Mari saudara, kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, jangan juga membatasi kasih karunia kepada orang-orang lain. Amin. Kalau kita melihat orang berdosa, mereka punya pengharapan. Karena Yesus punya kasih karunia yang lebih besar dari dosa mereka. Dan kalau Bapak Ibu melihat orang berdosa, doakan mereka, injili mereka, ceritakan tentang siapa Yesus. Sebab sejahat apapun orang, kalau dia ketemu dengan Tuhan dan dia dikaruniai iman, maka orang itu akan diselamatkan. Amin. Yang berikutnya, bahwa kebutuhan kita untuk mengampuni orang lain itu jauh lebih besar dari yang dapat kita bayangkan, Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir, ya saya bisa toleransi 3 kali, salah sekali, oke, kedua, oke, ketiga, selesai. Manusia kan seperti itu. Tapi dengan melihat Yesus yang mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kita melihat bahwa kita punya tantangan yang jauh lebih besar. Kita punya kebutuhan yang jauh lebih besar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan lebih dari 70 kali 7 kali kesalahan yang mereka buat kepada kita. Lihat, Yesus teladan terbesar bagi kita. Sekalipun dia dianiaya, disalibkan, dia bebas dari kepahitan. Dia bebas dari kemarahan. Terbukti dia mendoakan orang-orang itu, meminta Bapa supaya pada akhirnya mereka bertobat dan diselamatkan. Kebanyakan dari kita, kalau kita kalau kita mengalami situasi seperti Yesus, waduh, kita bisa marah, kita jengkel, kita mau membalas, sekalipun sesungguhnya kita tidak sanggup membalas. Wong disalib. Pasti kita ngomel-ngomel sama orang yang menyalibkan kita. Tapi Yesus, dia punya kuasa untuk membalas. Dia bisa membunuh orang-orang itu dengan sekaligus bicara loh saudara ya. Firman-Nya itu menghidupkan tetapi juga bisa mematikan. Amin. Dia katakan mati loh. Tapi Yesus tidak mengalami kepahitan sama sekali. Coba baca 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Lalu apa artinya? Saudara, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita harus lebih berkemurahan untuk memberi pengampunan. Amin. Amin. Jangan simpan kepahitan, saudara. Jangan juga pahit kalau ada orang yang membenci kita, yang merugikan kita, yang berbuat jahat kepada kita. Jangan pahit. Orang mau berkata-kata toksit tentang kita, mau nyindir, mau apa. Kita kan belum ditampar seperti Yesus kan, belum diludahi kan, belum disalibkan. Kadang kalau orang ngomong sedikit nyelekit, nyelekit itu bahasa Jawa, nyelekit, wes kita udah marah-marah, ngomel-ngomel gitu kan. Orang mau ngomongin apa aja, Bapa ampunilah mereka. Saya berdoa supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Amin. Bisa Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita meneladani Yesus. Seperti firman-Nya Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu,
berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini kebutuhan kita untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk memberkati orang-orang yang menganiaya kita, yang merugikan kita. Seperti Yesus tidak pahit hati, kita harus tidak mengalami kepahitan. Seperti Yesus mendoakan pertobatan mereka, demikianlah kita mendoakan pertobatan mereka, membalas yang jahat dengan kebaikan. Bukan membalas jahat dengan jahat, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Hanya dengan demikianlah kita menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Mau serupa dengan Yesus? Sekalipun tidak diamenkan, saya tetap tersenyum. Mau serupa dengan Yesus? Nah, akhirnya amin juga ya. Harus amin, saudara. Harus serupa dengan Yesus. Yang terakhir, dari doa Tuhan Yesus kita bisa membaca bahwa kebutuhan kita untuk mempercayai Tuhan di tengah-tengah pencobaan kita jauh lebih besar dari apa yang dapat kita bayangkan. Saudara, Yesus itu disalib loh ya. Yesus itu menderita loh ya. Tapi lihat, dia menyebut Allah sebagai apa? Sebagai Bapa. Bapa, ampunilah mereka. Dia tahu di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah salib, di tengah-tengah ejekan, hinaan yang luar biasa, dia begitu yakin bahwa Allah itu bersama-sama dengan dia. Allah itu Bapanya, Bapa yang pengasih, Bapa yang penyayang. Dan begitulah cara Yesus memanggil Allah sebagai Bapanya. Hanya satu kali dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ketika dia memikul dosa kita, dia berkata, ya Allahku, bukan ya Bapakku, tetapi ya Allahku, ya Allahku, ya Allahku. Eloi, Eloi, mengapakah engkau meninggalkan aku? Tetapi di bagian yang lain, dia mengatakan, Bapa. Bapak Ibu, kita punya kebutuhan tatkala kita menderita, kita dianiaya, kita dibenci, kita mengalami pencobaan yang berat dalam hidup ini, kita punya tantangan yang sangat hebat, kita menghadapi sakit penyakit yang berat. Kita punya kebutuhan untuk percaya bahwa dia Bapa yang mengasihi kita. Saudara, di tengah-tengah penderitaan kita, apapun mungkin Bapak Ibu sekarang menghadapi sebuah masalah yang berat. Orang merugikan Bapak Ibu Saudara. Masih ada hutang yang belum dibayar sampai sekarang mungkin. Bapak Ibu ditelikung, Bapak Ibu ditekel, dijatuhkan. Jangan berpikir, Tuhan mana engkau? Katanya engkau baik. Kita harus percaya seperti Yesus menyadari di tengah-tengah penyalipannya, Bapa adalah Bapa yang baik bagi dia. Mari kita menerapkan doa Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita menyadari keberdosaan kita yang besar, tetapi kita juga menyadari kasih Allah yang besar bagi kita. Kebutuhan kita untuk apa? Untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk kita yakin, kita percaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pencobaan yang kita hadapi, Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia Bapa yang baik bagi kita. Dengan melakukan perjamuan Tuhan, kita mengingat kasih-Nya yang besar bagi kita. Amin. Sama-sama kita.